pernah dipakai Wapres Gibran. Lambang bajak laut One Piece kini dianggap sebagai simbol pemecah belah. Lah. Pak Menko Polkam, gimana nih Pak Wapres Gibran waktu kampanye dulu? Tuh, banyak pakai simbol-simbol One Piece. Itu bisa dianggap makar. Bisa dianggap provokasi. Bisa dianggap adu domba. Nah kan, kejadian di Tuban ada yang pasang bendera Luffy One Piece langsung datang Marine, aparat, sweeping, interogasi. Bukan kasus narkoba, bukan kasus mafia juga. Hanya karena kain bergambar tengkorak. Pasal mana yang dilanggar? Harus bendera merah putih. Siapapun yang tidak mengikuti aturan dari organisasi sudah resiko ditanggung sendiri bila mana perlu pemerintah untuk menindak tegas. Aduh, bingung nih. 17-an mau merayakan kemerdekaan untuk Indonesia atau merayakan kemerdekaan untuk koruptor ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang dugaan bahwa perang antara si Wowo dan Gibran, ya dalam hal ini adalah perang dingin begitu ya. Jadi jangan disalahartikan ya kan. Nah, kemungkinan besar perang ini sudah ditabuh ya, bendera perang sudah dikibarkan ya. Loh kok bisa bang? Emang apa indikasinya? Indikator yang abang gunakan apa? Pertama ya, beberapa waktu lalu ada isu bahwa Gibran akan berkantor di Indonesia Timur ya. Tentu teman-teman ya mengerti lah ya kabar tersebut. Selain itu ya kan, juga terkait pelarangan pengibaran bendera One Piece yang akhir-akhir ini sangat merebak sekali. Bukan 1-2 orang saja loh yang mencanangkan gitu ya pelarangan ya. Bahkan juga Sufmi Dasko mengatakan hal yang sama. Benderanya nggak masalah, tetapi tujuan pengibaran bendera itu yang katanya berpotensi memecah belah. Waduh. Hah? Tapi menurut saya, ya saya menafsirkannya lebih dari itu. Ya bukan persoalan benderanya, tetapi siapa yang menjadi ikon di balik pengibaran bendera ini kan begitu ya. Karena kita ketahui bersama lah ya, lambang bendera One Piece ini pernah digunakan ya sebagai pin oleh Gibran pada saat debat capres beberapa waktu yang lalu ya kan. Iya, coba cek nanti ya, silakan googling ya kan foto-foto Gibran pada saat debat capres ya. Ini memang sangat mencurigakan sekali ya. Kenapa mereka sangat takut dengan bendera bajak laut yang satu ini ya kan? Saya rasa tidak akan mereka takut kalau tidak ada sosok yang diidentikan dengan bendera yang satu ini ya kan? Dan di dalam undang-undang ya juga tidak ada pelarangan pengibaran bendera One Piece ya kan? Saking takutnya ya kan, ada semacam tekanan ya kepada para supir juga ya, agar truk-truk mereka itu ya, supir truk maksudnya, agar kendaraan-kendaraan mereka itu tidak memasang bendera tersebut. Mereka hanya diperbolehkan memasang bendera merah putih ya kan. Aduh, lah emang kenapa sih ya kan? Ketika mereka memasang bendera atau kain, anggap aja lah umbul-umbul begitu ya, di kendaraan mereka yang bergambar tengkorak atau bendera bajak laut ya kan. Kok kalian takut sebegitunya gitu loh? Emang kenapa? Nggak melanggar undang-undang kan? Nggak ada aturannya kan?
Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pernah dipakai Wapres Gibran, lambang bajak laut One Piece kini dianggap sebagai simbol pemecah belah. Lah. Pak Menko Polkam, gimana nih? Pak Wapres Gibran waktu kampanye dulu tuh banyak pakai simbol-simbol One Piece. Itu bisa dianggap makar. Bisa dianggap provokasi. Bisa dianggap adu domba. Kok enggak dipidana? Giliran rakyat aja mau dipidana. Giliran anak penguasa, penguasa nggak apa-apa. Memang ya, hukum itu tumpul ke rakyat, tajam ke pejabat. Salah. Hukum itu tajam ke rakyat, tumpul ke pejabat. Pejabat mah bebas, apalagi penguasa, anak penguasa bebas melakukan apa? One Piece-an. Terserah. Ya beginilah rakyat. Kalau rakyat mengekspresikan perasaannya dianggap makar, provokasi, pecah belah. Giliran pejabatnya bebas mau ngapain aja. Gimana komen kalian? Ya, apakah karena pernah dipakai oleh Wapres? Ya, pada saat Cawapres dulu masih calon wakil presiden, pada debat Cawapres yang diselenggarakan, ya lupa saya ya tanggal berapa, pokoknya tahun 2024 ya kan. Apakah karena itu akhirnya pengibaran bendera One Piece itu dilarang? Coba seandainya bendera One Piece ini tidak membawa nama atau figur tertentu di belakangnya, tidak diidentikan dengan figur tertentu, apakah juga tetap akan dilarang? Saya yakin tidak. Disinilah makanya saya menduga sepertinya perang dingin ya, bendera perang sudah digibarkan, genderang perang sudah ditabuh. Sepertinya. Saya tidak sedang memprovokasi, tapi saya hanya sekedar menduga. Lanjut. Nah kan, kejadian di Tuban ada yang pasang bendera Luffy One Piece langsung datang Merin, aparat, sweeping, interogasi. Bukan kasus narkoba, bukan kasus mafia juga. Hanya karena kain bergambar tengkorak. Pasal mana yang dilanggar? Namanya Arvin, yang ngaku kalau aksinya merupakan bentuk protes terhadap kondisi negara saat ini, bukan karena kurangnya nasionalisme. Maka benar dalam Psychology of Protest dari Clandermans, mengutip Dr. Faisal, setiap aksi protes itu ada tujuan instrumental. Aksi yang sifatnya simbolik seperti pengibaran bendera adalah aksi yang berusaha memantik diskusi yang mewakili entah kekecewaan dan kekhawatiran terhadap apa yang terjadi. Ngerti gak sih? Aparat bahkan cari masyarakat yang kibarkan bendera lewat ketua RT. Gak ada kerjaan lain apa ya? Ironisnya pejabat level atas malah pakai pin bendera Luffy, senyum-senyum dianggap keren. Rakyat kecil yang pakai malah dicurigai makar. Aneh. Lalu kita bertanya, apakah yang sebenarnya ditakuti oleh negara ini? Kain tengkorak atau pikiran yang mulai sadar? Arvin cuma ngibarin simbol bukan bom, tapi reaksinya seolah negara ini gampang meledak. Apa jadinya jika rakyat sadar dan bersatu? Mungkin ini yang ditakuti, bukan benderanya. Share sebanyak-banyaknya agar tidak ada Arvin yang lain. Gimana menurut kalian? Debat tetap pakai adab. Lah ya itu gitu loh. Kenapa gitu loh? Kalau misalnya itu ditangkap ya kan, diamankan oleh aparat, undang-undang yang digunakan untuk menangkap atau mengamankan ya orang yang mengibarkan bendera One Piece itu apa gitu loh? Mereka akan dijerat pasal berapa? Kan nggak ada. Karena memang belum ada aturannya. Bahkan gini loh, mengibarkan bendera negara lain di Indonesia itu juga nggak dilarang. Ada aturannya. Diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Lah One Piece ini bukan bendera negara. Juga bukan bendera atau panji-panji organisasi atau ke partai, ya kan? Nggak ada. Kok main tangkap macam kayak gitu, ya kan? Lanjut. Pak Prabowo itu bukan kepala bajak laut ya, dia itu bukan bajak laut. Sekarang dia itu Presiden Republik Indonesia. Dan kalian itu nggak apa-apa kalau
kibarkan bendera bajak laut yaitu One Piece, nggak apa-apa, karena itu sebagai simbol masyarakat itu protes terhadap pemerintah karena aturannya itu yang membebankan masyarakat Indonesia gitu loh. Aku rasa presiden kita harus sadar diri sih atas aturannya itu yang membebankan masyarakat Indonesia. Dan aku juga tidak apa-apa ya, aku setuju dengan bendera One Piece itu karena tidak ada dalam undang-undang gitu loh. Apakah itu dilarang apa enggak? Kecuali bendera PKI itu baru dilarang itu nggak boleh. Kalau bendera One Piece itu ya sebagai kesalahan masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang penting kan masih di atasnya itu masih ada bendera merah putihnya gitu loh. Dan kita menganggap itu ya hal biasa aja gitu. Umbul-umbul kata Gus Dur. Dan kata Gus Dur juga menganggap kalau di sepak bola aja banyak benderanya gitu loh. Kalau misalnya untuk bendera cuma satu ini, nggak apa-apa lah. Yang penting masih ada bendera merah putihnya. Karena bendera merah putih itu kita menghargai perjuangan masa lalu kita untuk kemerdekaan Indonesia dan juga pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk Indonesia ini. Kita harus mengingat itu gitu loh. Jangan sampai demokrasi dan juga kesatuan Indonesia itu dibubarkan karena bendera ini doang gitu loh. Jangan sampai kita benci Pak Prabowo karena bendera ini doang. Kita berhak kok untuk bersuara. Sebagai masyarakat itu berhak untuk bersuara. Dengan simbol bendera One Piece yaitu bendera bajak laut ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Yang penting masih ada bendera merah putihnya. Oke gas. Kita dulu itu lihat Pak Prabowo itu lucu dan sangat imut. Itu makanya banyak yang pilih. Benar kata Ibu Megawati sih. Kalau misalnya Pak Prabowo menang, kalian akan tahu seperti apa Indonesia ini. Contohnya, di bulan Agustus ini untuk pertama kalinya kibarkan bendera bajak laut yaitu One Piece. Itu salah satu simbol masyarakat untuk perlawanan pemerintah. Itu simbol tersebut. Karena aturan pemerintah sekarang itu yang membebankan masyarakat. Dan aturan tanah nganggur 2 tahun diambil alih oleh negara dan juga kartu bank yang diblokir otomatis walaupun ada uangnya di dalamnya. Itu kan sangat sedih sekali aturan seperti itu ya. Tapi Pak Prabowo tidak pernah buka suara sedikit pun. Maksud saya gini loh, harusnya presiden itu langsung buka suara seperti Pak Jokowi dulu. Harusnya langsung gini, aturan tersebut langsung dicabut kembali. Soal aturan tanah dan juga aturan PPATK tersebut yang kartu bank nganggur 2 tahun itu langsung dicabut gitu loh aturannya. Pak Prabowo itu tidak pernah buka suara. Itu makanya masyarakat sekarang itu hidupnya itu belum tenang. Pikirannya itu belum tenang. Tahu-tahunya nanti nabung di bank bertahun-tahun, tahu-tahunya itu diblokir oleh PPATK. Kan nggak tenang hidupnya. Harusnya Pak Prabowo buka suara lah dengan tegas untuk menyatakan ke masyarakat apakah aturan itu masih berlaku apa enggak gitu loh. Ini Pak Prabowo seperti apa sih, heran aku. Iya, barusan kita saksikan teman-teman ya dua video yang dibuat oleh netizen yang sama gitu ya. Kami sajikan secara berurutan ya kan. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya kan? Apakah memang presiden kita saat ini seperti ketakutan ya dengan pengibaran bendera One Piece ya, terutama ya kelihatannya pengibaran bendera ini akan masif ya, tidak hanya 1-2 orang seperti halnya omon-omon yang sering disampaikan oleh anak abah misalnya. Itu kan, kami akan demo, tapi yang demo yang datang cuma beberapa biji ya kan. Nah, kalau menurut saya pengibaran bendera One Piece ini tidak hanya komunal saja, ini bisa masif sih di berbagai pelosok Indonesia ya. Nah, apakah pemerintah kita itu ketakutan banget gitu loh dengan pengibaran bendera One Piece tersebut? Nah, coba teman-teman tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Lanjut. Untuk bendera kita sudah sepakat dan kita sudah share. Mohon bendera kita yang namanya kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sebagai ketua umum untuk menginstruksikan harus bendera merah putih. Siapapun yang tidak mengikuti aturan dari organisasi sudah resiko ditanggung sendiri, bila mana perlu pemerintah untuk menindak tegas. Kita sepakat dan kemarin sudah kita rapatkan dengan pengurus setiap provinsi dan kabupaten kota, khususnya kita harus taat dengan aturan undang-undang di negeri kita ini. Bendera nanti teman-teman pengemudi wajib memasang di armada di rumah untuk memperingati
pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan di bangsa dan negeri kita ini. Terima kasih untuk teman-teman media. Waduh. Api ya, api ini pokoknya persatuan sopir ya Indonesia lah, kurang lebih seperti itu. Sampai memberikan instruksi kepada sopir truk begitu ya. Hanya wajib mengibarkan bendera merah putih tadi di bagian depan ya, jelang HUT RI, dan di belakangnya kita ketahui bersama pernyataan tersebut disampaikan oleh ketua API, dan di belakangnya itu ada itu apa? Dulu mayor ya, dulu mayor, nggak tahu sekarang naik pangkat menjadi letnan kolonel kalau nggak salah ya, Teddy ya kan tuh. Nah ini kok bisa sampai seperti ini, kok sampai ada instruksi gitu loh. Emang sebahaya apakah gitu loh bagi pemerintahan bangsa dan negara. Kalau saya sebagai rakyat Indonesia kan nggak mengerti ya. Saya merasa ketika teman-teman itu mengibarkan bendera One Piece itu ada hanya bentuk protes ya kan, bentuk sindiran kepada pemerintah, itu aja gitu loh. Ya ini sampai ada instruksi gitu loh. Dan tadi kita lihat bareng-bareng ya kan, walaupun sudah diinstruksikan tapi tetap banyak ya kan truk yang memasang bendera One Piece ya kan. Dan yang mengherankan tadi itu instruksinya itu juga mengandung ancaman ya kan. Jika melanggar maka tanggung sendiri akibatnya loh. Emang kenapa gitu loh? Mengibarkan bendera One Piece apalagi di kendaraan bermotor. Ini kan bukan bendera ya kan. Bendera itu kan ada dimensinya ya kan. Tapi kalau dipasang di sepeda, di mobil, di truk, ini kan miniatur, nggak bisa disebut bendera loh. Bendera itu ada dimensi pakemnya ya kan. Kalau ukurannya berbeda itu nggak masuk kategori bendera. Nah ini aja sampai diatur nggak boleh. Dan kalau melanggar maka tanggung sendiri akibatnya. Ini kan mengandung separuh ancaman ya. Waduh. Lanjut. Aduh, bingung nih. 17-an mau merayakan kemerdekaan untuk Indonesia atau merayakan kemerdekaan untuk koruptor ya? Kacau nih, negara kacau. Ya kalau menurut saya sih ya kita harus tetap pede untuk merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia ya, karena sudah diproklamasikan oleh Soekarno 17 Agustus 1945. Tetapi mungkin yang merasa merdeka saat ini ya seperti yang Anda sampaikan tadi, mungkin hanya para koruptor dan pejabat korup aja. Rakyat Indonesia mah kalau menurut saya sih belum merasa. Kan boleh aja toh ya kan, belum merasa. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.